Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena minggu ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini. Satu hal yang kita semua percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang selalu baik. Amin. Tetapi kadang muncul pertanyaan, kenapa kalau Tuhan baik, aku punya penyakit kok belum disembuhkan? Kalau memang Tuhan baik, kenapa doa-doaku kok belum dijawab? Kenapa permasalahanku kok datang terus nggak pernah seperti itu. Namun satu hal yang saya mau ingatkan kembali, jangan batasi kebaikan Tuhan hanya dengan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memiliki hidup yang kekal. Amin. Saat ini mari kita datang dengan penuh ucapan syukur kepada Allah kita, sebab Dia Tuhan yang selalu baik, teramat baik, selamanya baik bagi kita. Mari bersama-sama kita mau angkat satu lagu pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Dari awal bersama-sama, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Dengan segenap hati kita, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan, I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord, oh Jesus. I am so thankful
menaikkan syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau sungguh baik, kasih-Mu sungguh kami rasakan setiap waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari sekali lagi nyatakan terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji, ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari angkat suara kita, mari angkat tangan kita, naikkan syukur untuk semua kebaikan Tuhan, bermazmur untuk semua rahmat Tuhan, bersyukur untuk semua anugerah yang terindah yang sudah Tuhan limpahkan bagi kita. Yesus, terima kasih. Kami angkat suara menyembah-Mu, kami angkat suara memuja-Mu, Allah yang maha baik. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Bapa, tiada yang seperti-Mu. Hanya Engkau Allah kami, hanya Engkau yang kami percaya. Ya Tuhan, sungguh besar kebaikan-Mu, sungguh besar setia-Mu. Kami rasakan setiap waktu, kami nikmati semua yang terbaik, semua yang terindah. Kami terima dari-Mu, ya Yesus Tuhan. Terima kasih kami berikan padamu segala pujian syukur. Terima kasih Engkau Allah kami yang maha baik, Engkau yang tak pernah tinggalkan kami, Kau selalu berikan kemenangan. Terima kasih Bapa, sungguh ajaib perbuatan-Mu, besar kasih setia-Mu, besar rahmat-Mu. Terima kasih, kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami muliakan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu pedulikan, Allah yang selalu memberkati. Terima kasih, Kau sembuhkan kami, Kau pulihkan kami. Terima kasih Bapa, besar perbuatan-Mu, besar kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, Allah dalam hidup kami. Syukur Yesus. Saudara, tidak bisa kita menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak bisa kita mengira-ngira apakah Tuhan hari ini baik, besok apakah baik. Tidak bisa kita membatasi Tuhan dengan pemikiran-pemikiran kita sebagai manusia. Namun saat ini, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah Tuhan limpahkan, mari kita mau nyatakan syukur kita kepadanya. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau baik hari ini.
Tuhan, besok Engkau juga selalu baik dalam hidupku. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau berikan saat ini. Terima kasih untuk apa yang akan Engkau berikan hari-hari yang akan datang. Mari nyatakan iman kita kepada Tuhan. Nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus selalu setia dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, walaupun kita sedang dalam lembah kekelaman, walaupun kita mengalami jalan buntu, Tuhan ada di situ, saudara. Tuhan ada bersama-sama kita, dan Dia sudah menyediakan jalan keluar dalam hidup kita. Ya Tuhan, mari naikkan syukur kita. Nyatakan iman percaya kita dengan kita bersyukur. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk mujizat-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-pertolongan-Mu yang nyata bagi kami, Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang sudah Engkau genapi dalam hidup kami, Tuhan. Mari nyatakan terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami terima janji-Mu. Kami terima kebaikan-Mu. Kami terima mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Mari punya iman kita kepada Tuhan. Punya iman yang lebih besar lagi kepada Tuhan. Dia terlebih sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Dia terlebih sanggup memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Dia sanggup untuk menyembuhkan setiap penyakit kita. Mari nyatakan iman kita kepadanya. Ya Yesus Tuhan, Engkau Allah yang kami percaya. Engkau Allah yang kami andalkan. Kau tempat kami bersandar. Kau tempat kami berharap. Hanya Yesus Tuhan. Hanya kepadamu kami selalu percaya. Hanya di dalam nama-Mu kami selalu berseru. Ya Yesus, hanya Engkau Allah dalam hidup kami, Allah yang kami andalkan. Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang maha besar. Amin, saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, dan Dia sanggup memberikan perbuatannya yang besar. Keajaibannya dalam hidup kita saat ini, di saat kita dengan sungguh-sungguh untuk meninggikan nama Tuhan, di saat kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, mujizatnya nyata di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami mau nyatakan Kau Allah yang besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Kau Allahku, besar Allahku. Kita yang merasakan kita punya Allah yang besar, angkat tangan kita di hadapannya. Percaya tangan Tuhan menjamah setiap hidup kita saat ini. Tangannya yang ajaib memulihkan setiap hidup kita. Tangannya yang penuh dengan kuasa menjamah hidup kita. Oh, besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhan.
katakan bersama. Layak disembah, Kau Raja segala raja, segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Mari sekali lagi angkat suara kita, katakan Kau layak kami sembah Tuhan. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Mari serukan dengan iman kita, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sungguh besar Kau Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya, selamanya besar dan ajaib. Selamanya, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Allah yang maha besar, Allah yang ajaib. Kasih setianya itu gak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Kita mau sama-sama pujikan pujian ini. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik bagiku. Haleluya. Sebab tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama kita mau katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bersama-sama pujikan lagi dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, kami rasakan rahmat-Mu yang baru setiap hari. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari berganti hari, tetap ku melihat kasih setiamu, tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Di hidupku, bersama kita serukan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, bisa dengan lebih keras lagi saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya.
kebaikan Tuhan saat ini sudah kita terima, amin. Besok juga kita terima, bahkan sampai kapanpun kita akan terima kebaikan Tuhan. Saya persilakan untuk kembali. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dulu ya, saudara. Puji nama Tuhan. Jadi kita belajar sejak kecil ya, talenta yang ada dikembangkan dengan cara salah satunya seperti ini ya. Jadi saya percaya banyak talenta-talenta anak-anak Tuhan di tempat ini, cuma mungkin belum tersalurkan. Jadi bisa dengan cara seperti ini ya, mempermuliakan nama Tuhan, juga talentanya dikembangkan. Baik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita pujikan lagi dari awal bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memujimu.
Terima kasih banyak Bapak. Pagi hari ini kami ada di sini berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di sini. Walaupun kami tidak di sini, Tuhan menyertai kami sampai di mana kami berada, sampai kesudahan zaman. Kami percaya Tuhan, terlebih tempat ini hadirat-Mu nyata, menguasai kami, mengendalikan kami, mencengkam hidup kami. Amin. Dan kami percaya firman Tuhan akan memberikan satu pencerahan bagi kami, perubahan bagi hidup kami, dan Roh Kudus akan memberikan firman yang menjadi firman yang hidup, menjadi rema bagi kami semua, sehingga sesuatu terobosan yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa kegelapan kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang mau nyambut firman Tuhan katakan sama-sama saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Nah, karena pagi hari ini kita ada perjamuan kudus, maka tentu saja kita berusaha mempersingkat waktu, namun waktu telah berjalan terus. Dan saudara, marilah kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama di dalam Alkitab kita yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam satu ayat yang dikatakan dalam ayat ini demikian. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 19. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Amin, Bapak Saudara. Nah, ini ditulis dalam Lukas 18 ayat 18-19, Saudara ya. Jadi suatu saat seorang datang kepada Yesus berkata, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat supaya dapat hidup yang kekal?" Yesus berkata, "Kenapa kau katakan ku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah saja." Amin, saudara. Karena Alkitab mengatakan dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada yang baik, seorang pun tidak ada. Amin, saudara. Bahkan dalam ayat yang ke-23, semua orang telah berbuat dosa, telah hilang kemuliaan Allah. Pasal 6 ayat 23 dikatakan juga, upah dosa itu maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi manusia yang hidup di bumi ini sebetulnya sudah kehilangan kebaikan. Karena apa? Karena telah diracuni di Taman Eden oleh si iblis itu. Kata Alkitab, dialah pencuri, pembunuh, pembinasa. Dialah pendusta dan bapak segala dusta. Dialah pembunuh. Nah, saudara, setan hanya cukup mendustai manusia, manusia pun binasa. Kalau kita kena dustanya setan kan gitu ya. Setan mengatakan, "Makan, kamu seperti Allah, enggak mati, enggak dimakan, mati," saudara. Jadi saudara, Tuhan itu memberikan firman supaya Adam dan Hawa bisa hidup bahagia selamanya. Tapi setan datang telah mendustai manusia sehingga manusia kehilangan ya kebahagiaan, bahkan kehidupan. Nah saudara, kalau kita lihat Tuhan itu yang baik, yang enggak baik itu siapa? Kata Tuhan Yesus, si jahat itu, betul ya? Nah kita sudah tahu ada yang baik, ada yang jahat. Nah tergantung kita dekat dengan yang mana kan ya. Kalau kita terima yang baik, yaitu kita terima Yesus Kristus. Katanya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, supaya domba-dombanya yang binasa beroleh kehidupan lagi. Katakan dalam Yohanes 10 ayat 11, gembala yang baik itu loh, memberikan nyawa. Tanda kebaikan itu adalah memberi kan saudara. Memberi apa? Memberikan nyawa. Para penciptaan Tuhan memberikan terang pada hari pertama. Hari kedua, cakrawala, memisahkan air di atas di bumi. Yang hari ketiga apa? Laut, darat, dan semua tumbuhan yang baik semuanya. Hari keempat, matahari, bulan, bintang, baik semuanya. Hari kelima,
ikan di laut, burung di udara. Baik semuanya, kata Alkitab. Hari ke-6 binatang melata, ternak, baik. Tetapi yang paling baik katanya adalah ciptaan yang utama, manusia itu. Dia ciptakan menurut gambar teladannya. Setelah dia menciptakan, kata Kejadian 1:31 dikatakan, sungguh Allah melihat semua ciptaannya itu sungguh amat baik. Amin saudara. Jadi Tuhan menciptakan semua yang baik. Puncak ciptaannya adalah manusia yang dia ciptakan yang sungguh baik seperti dia. Nah ini saudara ya. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, yang baik telah hilang. Sifat Allah itu telah hilang dari manusia. Yang ada adalah kalau Tuhan datang kepada Adam, Adam di mana kamu? Kami sembunyi Tuhan. Loh kok sembunyi? Ada apa? Kami telanjang Tuhan. Loh kamu makan buah yang tak larang. Bukan aku perempuan ini loh Tuhan. Nah ini Sulaiman saling menyalahkan. Dia yang bikin gara-gara. Sehingga aku makan buah tuh. Hawa apa yang kau lakukan? Bukan aku. Ular itu loh. Kata Tuhan, ular terkutuklah engkau di antara segala binatang. Sekarang engkau tidak lagi berjalan kaki tapi delosor. Tahu delosor saudara? Dan makananmu ada debu tanah seumur hidupmu. Maksudnya apa saudara? Kalau kita melihat setan itu dihukum ya, karena dia menipu manusia sehingga manusia kehilangan kebaikan. Dan hidup orang penipu itu delosor saudara. Kalau saudara dan saya hidup tertipu, saudara delosor juga. Tapi yang menipu itu lebih berat hukumannya, namanya setan. Nah saudara dan saya, Tuhan Yesus mengatakan, pencuri datang mencuri, memburu, membinasakan. Tapi kehidup memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Itu Tuhan yang baik. Saudara, kalau hari ini kita melihat orang itu, ya, yang benar adalah kita itu disucikan katanya. Dia yang tidak tahu dosa telah menjadi dosa karena kita. Supaya kita dibenarkan dalam dia. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan demikian. Jadi saudara, kita ini tidak suci, tidak baik. Kita tidak benar, kita berdosa. Tapi Yesus datang telah menjadi dosa. Supaya kita yang najis jadi suci. Amin. Kita mengambil kekudusannya, dia mengambil dosa kita di atas kayu sampai pikul. Penyakit kita ditanggungnya. Amin saudara, kutuk kita ditanggungnya, berkat diberikan ganti kutuk. Amin. Karena dikatakan di dalam Roma 8 ayat 31-32, kalau tidak salah saudara, Bapa itu tidak menyangka sehingga diberikannya menjadi tumbal untuk dosa kita. Apa mungkin Allah tidak memberikan yang lain bersama-sama dengan juru selamat itu? Paket keselamatan itu beserta dengan semua berkat. Amin saudara. Jadi orang yang diselamatkan Tuhan Yesus bukan cuma selamat dari neraka, tapi paketnya itu lengkap. Semua kebutuhan hidup kita disediakan di dalam Tuhan Yesus. Betul ya? Saudara baca Roma 8 ayat 32 kalau tidak salah. Semuanya itu sudah disediakan. Permasalahannya Tuhan Yesus mengatakan, aku datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Lah kok banyak anak Tuhan belum mengalami kelimpahan. Masih kekurangan, ada katakan masih kelimpungan. Di sini enggak ada Pak, di luar negeri sana. Puji Tuhan. Mudah-mudahan insya Allah begitu keadaannya. Amin. Syukur alhamdulillah. Kalau begitu keadaannya. Tetapi marilah kita periksa. Apakah kita sudah menerima sepenuhnya berkat Tuhan? Atau berkat itu ada kalanya masih seret, belum datang per kita. Karena Tuhan Yesus memberikan kematiannya itu, dia menanggung segala dosa kutuk kita. Sang gembala yang baik itu ingin kita hidup dalam segala kelimpahan, bukan kelimpungan, tapi kenyataannya belum terjadi sepenuhnya. Masih katanya orang Jawa masih diincir-incir berkatnya. Belum lagi brol kan gitu. Belum ada terobosan. Apakah kita sudah diberkati? Sudah Pak. Tapi berkatnya masih gerimis. Tunggu hujan deras. Amin saudara. Tetapi kita pun harus menyadari. Untuk itu Tuhan juga memberikan syaratnya. Syaratnya kan Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik berikan nyawanya kan bagi domba-dombanya. Tapi gembala yang baik itu menuntun kita kepada apa saudara? Rumput yang hijau
air yang tenang. Nah, banyak orang mengartikan itu adalah berkat jasmani. Kalau saya ngomong dua-duanya. Tuhan menuntun kita kepada berkat rohani, berkat jasmani juga. Amin, saudara. Jadi tidak mungkin Tuhan itu memberkati rohani kita saja atau jasmani saja. Jawab 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan Tuhan memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna. Amin, saudara. Nah, saudara bisa baca itu. Kalau tidak salah gitu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu demikian. Terutama kapan? Di akhir zaman ini sampai kedatangannya. Ya, jadi dengan kata lain, Tuhan ingin memberkati juga roh, jiwa, tubuh kita secara sempurna. Amin. Ya, tapi kalau dalam KPK hari Selasa dikatakan Tuhan menguji kita. Ya. Tuhan menguji kita dengan ujian-ujian, cobaan supaya kita tekun. Ya, gitu ya. Supaya kita tekun. Selain tekun kita itu apa ya, saudara? Tabah, sabar, ya. Kemudian saudara, supaya kita itu tidak kekurangan apapun. Supaya kita utuh sempurna. Nah, saudara, perhatikan, di dalam kita ingin dapat berkat Tuhan, Tuhan itu memberikan kita cobaan juga, ujian. Yang dia lakukan pada orang Israel setelah keluar dari Mesir apa? Tidak ada makanan, tidak ada minuman, kan gitu ya. Orang Israel mulai ngamuk, loh kami dibawa keluar ngapain? Kami mau dibunuh loh di padang benar. Katanya kita keluar ke negeri yang limpah susu madu. Nah kenyataannya di padang belantara makanan pun nggak ada, mana limpah susu madu, mana ada. Mereka mulai ngamuk pada Musa. Lebih baik kami tidak keluar dari Mesir katanya, kan gitu. Nah Tuhan lagi nguji bangsa Israel. Bangsa Israel kalau nggak ada itu apa kerjanya? Apa ngamuk? Apa ngomel? Atau minta Tuhan, kan ya? Tuhan, gimana ini? Tuhan kan tahu kebutuhan kami. Katanya ikut Tuhan kelimpahan, bukan kelimpungan. Tuhan tolong Tuhan, kami pin roti, kami pin kebutuhan hidup. Kan berdoa, betul ya? Bukan ngomel, bukan ngamuk, bukan marah. Banyak Tuhan kalau sudah tidak diberkati marah. Yang disalahkan malah Tuhan. Salahkan hamba Tuhan. Katanya hidup berkelimpahan, mana itu? Khotbah apa itu? Saudara, bukan itu masalah kita. Masalah kita adalah kalau ada masalah kita harus berdoa kepada Tuhan. Amin. Mintalah maka diberi, kata Matius 7 ayat 7. Gitu? Kata Lukas 18 ayat 1, Yesus memberikan satu perumpamaan supaya mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemunya sampai mendapat. Amin. Jadi saudara, kalau saudara perlu sesuatu jangan marah yang ngamuk, tapi berdoalah. Gitu ya. Kami sudah berdoa bertahun-tahun kok tidak tembus. Ya enggak apa-apa, tapi pelajari lagi. Kata Filipi 4 ayat 6, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan apa yang menjadi keinginan dalam doa dan permohonan dan mengucap syukur. Nah, berdoa dan mengucap syukur kata Paulus. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25, tengah malam Paulus berdoa. Suatu memuji Tuhan dengan suara yang keras sekali sampai seluruh tahanan itu mendengar. Tahu-tahu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Apa yang terjadi? Semua belenggu mereka lepas. Amin. Pintu-pintu terbuka, jendela terbuka. Sampai kepala penjara datang mau bunuh diri. Paulus kata jangan, kami semua masih di sini. Lihat semua, kami masih di sini nggak lari kok. Maka dia datang dan berlutut. Apa Paulus katakan apa? Bagaimana supaya aku bisa selamat? Kata Paulus, apa? Terima Yesus. Engkau beserta keluargamu akan diselamatkan. Kan kata Yesus, kata apa Paulus demikian. Para penjara itu percaya Yesus selamatkan. Perhatikan. Tetapi Paulus juga dibebaskan. Tahanan lain juga banyak dibebaskan. Dan mereka mendapat kelepasan yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Terobosan terjadi bukan cuma doa, tapi pujian, penyembahan, pengagungan. Amin. Jangan cuma berdoa, tapi harus mengucap syukur, memuji Tuhan. Yosua dikepung oleh orang Moab, Amon, dan orang Memin dalam 2 Taurat pasal 22. Wah, ketakutan si Yosafat. Lalu dia datang berdoa, berpuasa, ngajak orang-orang berdoa berpuasa. Maka Yahasiel yang dipenuhi Roh Kudus berkata, jangan takut, besok maju saja. Tuhan kan berperang di kamu, kan kamu kan melihat kemenangan itu. Dia pun besok
mengangkat pemuji, maju pemujinya. Betul ya? Nah, yang pertama kali maju pemujinya bukan Yosua. Yosua masih di depannya ada tentara, lalu yang angkat tabut trompet kan ya. Tapi enggak, ini tim yang maju pujian penyembahan. Waktu mereka muji Tuhan, maka Tuhan pun menghadang orang Meunim, Moab dan Amon, dibenturkan. Lalu apa? Orang Meunim, orang Edom semuanya mati. Lalu dibenturkan Moab dan Amon, mereka semua juga mati. Apa yang terjadi saudara? Yosua datang, mereka melihat begitu banyak makanan, minuman, pakaian, emas, perak. Mereka mengambil semua. Sampai berapa hari saudara? 3 hari, 3 malam. Bayangkan, hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Mereka memuji Tuhan karena berkat yang berkelimpahan. Amin. Tadi mereka memuji, Tuhan menghancurkan musuh mereka. Sekarang mereka memuji karena mereka telah diberkati Tuhan. Amin. Saudara, orang Kristen itu dalam menghadapi masalah, jangan kita ngomel, jangan marah, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan hamba Tuhan, atau salahkan keluarga, atau salahkan tonggo. Ya, nggak ada yang salah. Semuanya benar, sebab Tuhan itu baik. Tuhan menguji kita, apa yang kita lakukan. Apakah kita berdoa, apakah kita mengucap syukur, apakah kita muji Tuhan. Kalau itu yang terjadi, kita lihat mujizat Tuhan. Amin. Pada waktu saya nggak saya bayar perpuluhan, waduh, pusing saya. Saya dikasih tempat tidur untuk ngobatin penyakit gitu. Saya lupa namanya apa itu, batu 1000 lebih itu ya. Nah saudara, saya nggak bisa pakai itu karena saya prinsipnya gini, lah aku bayar per bulan ya nggak iso ya. Aku banyak berdoa memuji Tuhan. Satu saat pagi-pagi saya pun memuji Tuhan, kurang lebih jam 2 lewat. Saya memuji Tuhan. Syukur, haleluya. Kau yang terbaik bagiku. Syukur, haleluya. Kau yang terindah bagiku. Syukur, haleluya. Kau yang termulia bagiku. Syukur, haleluya. Kau segalanya bagiku. Ku tinggikan, ku agungkan. Saya jerit-jerit kan ya. Tidak berani di kamar, di ruang makan itu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Selamanya. Selamanya. Saya lihat di sebelah kanan saya, di dalam alam roh saudara. Saya melihat Tuhan Yesus datang. Dari sebelah kanan saya, dia datang dari lembah, membawa domba-domba dia. Agak naik ke saya. Lalu pagi harinya jam 5 pagi kami dapat telepon dari Amerika. Dan Tuhan sediakan 2 juta untuk bayar perpuluhan. Masih sisa 270.000. Nah saudara, gimana? Tuhan itu baik. Tapi kita jangan mengutuk Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Berdoa banyak memuji Tuhan. Loh, Tuhan itu baik, saudara. Tapi kita juga harus melakukan apa yang benar. Ya, jangan ngomel, jangan marah, saling menyalahkan. Jangan. Datanglah kepada Tuhan. Saudara, itu salah satunya. Masih banyak yang lain. Allah itu ada Allah yang maha baik. Dulu baik, sekarang baik, sampai selama baik. Manusia jatuh dalam dosa, dia baik, datang menyelamatkan kembali, memulihkan kembali kita. Nah, saudara, siapa kan seperti Yesus? Tidak ada. Apakah ada Allah yang datang menyelamatkan umatnya? Enggak ada. Apakah Allah ada yang menciptakan bumi, langit, segala isinya yang baik? Enggak ada. Yang saya tahu adalah hanya Yesus saja. Amin. Sebab itu dialah satu-satunya Tuhan. Dan Tuhan yang maha baik. Dia menciptakan semua yang baik bagi kita. Semua yang berguna, semua yang bermanfaat. Namun demikian saudara, jangan lupa dia ingin juga menciptakan kita menurut teladannya. Artinya apa saudara? Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, dia ingin kita hidup di dalam jalan keselamatan. Artinya gini, kalau kita sudah selamat, kita jangan hidup seperti orang yang belum selamat. Kita hiduplah seperti orang yang sudah selamat, yaitu hidup dalam kasih, kebenaran, kekudusan, kebaikan. Seperti itu. Hidup seperti Allah hidup kan ya. Sebab itu kita seperti anak Allah. Anak itu seperti bapaknya. Bukan anak seperti anak tonggone, bukan.
kita ini anak Tuhan. Jadi dalam hal ini Tuhan lagi memproses kita kan ya, menguji kita. Tuhan memberikan berkat. Tuhan mengatakan hari Sabat tidak boleh ngambil. Hari Jumat itu ambil 2 kali lipat. Orang Israel itu ngambil sampai ada yang tiap hari itu Tuhan mengatakan 1 gomer, tidak boleh lebih, nanti bosok kalau tidak habis. Harus habis. Mereka ngambil tapi sisakan besok berulat dan busuk. Tuhan mengatakan, kenapa sih? Aku sudah ngomong jangan sampai bosok. Ya, kalau kita ambil makan ya sampai habis. Jangan sampai dibuang. Amin. Saudara, kalau makan makanan jangan dibuang, disisakan. Tidak boleh, saudara. Itu melawan firman Tuhan. 12 bakul Tuhan berkata, kumpulkan sisanya. 7 bakul Tuhan berkata, kumpulkan sisanya. Jangan sampai terbuang. Amin, saudara. Kalau saudara punya berkat, jangan kita makan setengah piring dibuang. Ya dah? Jangan. Lah, kalau kita tuh di KPK, kalau orang suguhkan makanan kurang sedap, apa yang saudara lakukan? Kalau saya langsung saya makan habis. Tapi ada saudara yang langsung dibuang. Nah, kira-kira yang bikin itu hatinya apa, saudara? Ini sudah masak luar biasa, masakan enak-enak, ayam, lah kok dibuang? Ya, hatinya itu terluka, betul nggak, saudara? Terluka. Tapi kalau umpamanya memang kurang sedap, kurang apa nih? Kurang garam. Ya kita tinggal ngomong, bisa enggak ya saya minta garam sedikit, gitu ya. Kurang pedas ya tinggal, bisa enggak saya minta sedikit sambal. Kalau kurang manis, nah ini kurang manis nih. Kalau kami siap air gula, kami godok air gula, ya letaknya di bawah. Jadi kalau sewaktu-waktu kamu kurang manis langsung disiram titik. Sudah diudek. Sudah siapkan di tempat makan itu merica, garam, ya dah, air gula juga siap kan ya. Jadi kami selalu gitu, kurang, gampang. Jadi nggak ada ngomel, nggak ada ngamuk. Ini masak opo, anyep. Loh saudara, kalau masak anyep jangan buang. Eman, tinggal kasih garam titik. Amin. Oh, no, jadikan masalah. Nggak ada masalah kita perbuat masalah. Kita gede-gede no masalah. Akhirnya gegeran rame. Kan nggak ada masalah. Ngerti ya saudara ya? Jadi jangan sampai kita jadikan yang bukan masalah jadi masalah. Kalau masalah yang besar jadikan masalah kecil. Masalah kecil biarkan tidak masalah. Amin. Jangan dalam hati kita ada marah, ada kepahitan. Itu penghambat berkat yang terbesar. Saya ulangi. Jangan membuat hati kita marah, dendam, jengkel. Kalau sudah punya itu tidak bisa terima berkat. Katakan. Amin. Nah, kalau kita tidak mau buang kepahitan, kemarahan, kebencian, jengkel, takut, kecewa, putus asa, itulah yang menghambat berkat kita. Betul? Keegoisan kita, itulah yang menghambat berkat kita. Betul ya? Kalau itu kita tidak ngatasi, Tuhan sudah siapkan berkat, tapi berkatnya tidak dikasih. Ini nak, kata kasih berkat, siap no. Tapi buang dulu ya yang itu. Yang tidak baik itu buang, sebab aku Allah yang baik. Amin. Kata Tuhan, marah, benci sama dengan membunuh. Betul nggak? Kata Tuhan gitu kan. Kalau kamu pingin punya seseorang dalam hatimu, berarti kamu sudah tidak benar. Sama, kalau pingin istri orang itu sudah berzina kata Tuhan. Betul nggak? Potifar tidak berzina, tapi istrinya belum berzina, tapi hatinya sudah berzina. Betul nggak? Iya. Jadi Tuhan itu memperhatikan hati kita, bukan cuma wajah kita di make up, sekali perawatan berapa juta, bukan itu. Hati kita harus di make up, dibersihkan. Amin. Kan di dalam Yakobus pasal 4 ayat berapa itu? Ayat 2 atau berapa itu? Katakan, tahirkanlah hatimu dan tanganmu gitu ya. Betul ya itu ya? Kalau tidak salah saudara, salah cari dewi ya.
Nah nih. Tahirkan Yakobus pasal yang ayat berapa ini? Ya, ayat 8 ini. Ayat 8 ya. Mendekat pada Allah dan ia akan dekat padamu, tahirkan tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah ini ada dua kata. Tahirkan tanganmu, apa yang kau kerjakan? Tahirkan hatimu, apa yang kau renungkan, apa yang kau impikan, apa yang kau inginkan. Itu harus disucikan, ya toh? Kalau tidak disucikan gimana? Ya Tuhan tidak bisa memberkati. Masalahnya bukan Tuhan kurang berkat. Tuhan sudah siapkan segala kelimpahan. Masalahnya adalah kita belum mentahirkan tangan hati kita. Oh saya sudah kok, oh aku sudah wudhu, ya bagus wudhu itu. Tadi kan di sana bisa cuci tangan. Tetapi kalau hatinya tidak dibersihkan, gimana? Cuci tangan itu bukan seperti Pilatus ya. Aku cuci tangan, tidak ngurus masa ini. Bukan, cuci tangan itu artinya apa? Kita membersihkan apa yang kita kerjakan. Kehidupan kita loh, kelakuan kita, hati kita, pikiran kita, itu juga harus ditahirkan kan ya. Kalau enggak gimana Tuhan memberkati? Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Dia sungguh-sungguh memberkati kita semua. Tapi masalahnya banyak kali terhambat oleh kita sendiri kan ya. Nah, saudara, oleh kita sendiri, yaitu apa? Watak kita, keegoisan, ketamakan, keserakahan, dan macam-macam. Kepahitan itu ya. Nah itu memang harus kita tahirkan dulu. Ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang hambat itu ada, saudara. Mari saudara, kita sama-sama belajar. Apakah yang khotbah itu gak diproses Tuhan? Oh nemen, ya. Jangan berpikir yang ngomong itu pinter ngomong gak diproses Tuhan. Yang kena dulu pasti saya, betul nggak? Jadi saya babak belur juga saudara. Sama Tuhan diedel-edel, cek bertobat. Amin saudara. Saudara mau diedel-edel sama Tuhan? Dioperasi, tumornya itu dibersihkan. Nananya dibuang saudara. Kalau saudara kita tidak dioperasi sama Tuhan, kita tidak bisa naik ke tingkat berikutnya, tidak bisa terima berkat yang lebih besar. Amin. Mau enggak saudara? Mau ya? Iya, enggak ada jalan lain, enggak ada pilihan. Kalau enggak bisa gimana? Ya minta tolong Tuhan lagi. Betul enggak saudara? Aku enggak bisa ngampuni dia Tuhan. Aku belum lihat mukanya, mikir pikiranku begitu mikir dia, waduh, rasanya sudah mau tak antem ya. Gimana Tuhan? Ngomong baik Tuhan. Bisa nggak Tuhan ngubah hati yang demikian? Pasti bisa, amin. Hatimu yang gimana pun yang nggak bisa diubah oleh diri kita, Tuhan sanggup mengubahnya. Asal sudah berdoa. Bisa, pasti bisa. Tidak mungkin Tuhan nyuruh kita lakukan sesuatu yang tidak bisa, pasti bisa. Kalau nggak bisa, Tuhan pasti membuat kau bisa. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya bertuhan. Amin. Hidup kita pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Tidak usah khawatir. Asal sudah jangan andalkan dirimu sendiri. Ngandalkan diri sendiri terkutuk. Ngandalkan Tuhan pasti diberkati. Banyak berdoa. Amin. Mengandalkan Tuhan akan mengubah kita setiap hari. Semakin indah. Amin. Semakin indah, semakin indah. Sing wajah kita yang suram nanti coba lihat saudara. Kalau engkau ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti akan berubah. Amin. Pasti akan berubah. Ya, yang kekurangan, yang sakit pasti akan diubahkan Tuhan. Tapi prosesnya itu loh, tergantung kita. Kalau kita cepat, ya cepat nerima. Amin.
Dosa ini termasuk paling dablek saudara. Maka aku ini hantam bawa blur. Ojo sampai kena saudara. Aku tok sudah cukup. Tapi beruntungnya Tuhan menolong saya keluar dari situ. Lah kalau tidak keluar gimana sudah? Di kuburan. Saudara mau tidak di kuburan? Saya ngomong Tuhan, belum saatnya saya di kuburan ini. Saya minta hidup. Tapi Tuhan mengubahkan saya. Tuhan lakukan itu untuk saudara. Amin. Ojo di kuburan. Ya dah, Tuhan ubahkan saudara dan Tuhan kembali mengangkat saudara. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Ya dah. Semua berkat yang dijanjikan bukan hanya semacam janji, tapi pasti digenapi. Amin saudara ya. Karena Tuhan itu gembala yang baik. Kalau engkau mau firman-Nya, mau ninggalkan yang bukan firman-Nya, engkau mengalami kelimpahan cara rohani, berkat jasmani pasti datang. Tuhan gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kalau engkau menjadi domba yang baik, kan gitu ya. Kalau engkau menjadi kambing gimana? Aku enggak mau jadi domba, jadi kambing, yo enggak iso. Ya, mari jadi domba yang baik. Amin saudara. Saya berdoa kita semua dijamah oleh Tuhan pagi hari. Amin. Semuanya dijamah. Karena Tuhan itu pada dasarnya sangat rindu mengubahkan saudara, memberkati saudara, sampai engkau berkelimpahan, sampai semua orang menikmati berkat melalui saudara. Katakan amin. Jadilah berkat karena Tuhan pasti memberkati saudara. Nah sekarang kita ada perjamuan kudus. Karena pagi hari ini kan kita ini kan gimana ya, banyak yang nggak datang kan ya. Mungkin sudah hari terakhir poso ya ini ya. Mungkin saking luwe nggak bisa datang atau gimana. Nah saudara mohon maaf kalau saudara ikuti melalui online ya, mohon saudara tetap mengikuti dengan serius, tetap doakan kami hamba Tuhan. Kita semua ini belajar. Firman Tuhan itu bukan untuk jemaat saja, tapi terutama untuk kami ya. Dan saudara jangan tersinggung, sebab saya sendiri yang kena duluan. Amin. Iya. Jangan tersinggung, sebab firman Tuhan itu bukan untuk jemaat saja, tapi untuk semua orang, terutama yang menyampaikan. Saya bersyukur, karena firman Tuhan beroperasi, saya dioperasi, lalu disehatkan, rohani, jasmani, dan sembuh. Sekarang kita akan mengalami perjamuan kudus, dan berkat Tuhan sudah siap untuk kita semua. Nah, perjamuan kudus ini bukan satu tradisi yang dari gereja, tapi diperintahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata pada malam, dia mau diserahkan. Dia ambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan berkata, itu bukan tubuhku yang serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Setelah itu dia ngambil cawan, ya. Dia berkata, cawan, ini adalah cawan yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Beruntung saudara menuruti firman Tuhan ini. Perjamuan kudus ini perintah, disebut sakramen, ucapan yang kudus yang datang dari Allah sendiri untuk dijadikan satu upacara, ya, satu satu upacara kudus ini. Maka disebut sakramen, ekaristi, perjamuan kudus. Kalau Jawa bilang bujono. Saudara tahu bujono? Ya, iki bujono. Cara yang gimana saudara? Kita akan berdoa dulu, namun saudara silakan buka dulu rotinya ya. Karena nanti akan dibalik saudara. Ini diambil dulu saudara ya. Nah, setelah itu bisa dibalik ini ya. Setelah dibalik baru nanti dibuka. Ya. Ya saudara, nggak sulit kan ya. Sudah, kita akan adakan perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan, saudara melawan perintah Tuhan juga. Dan saudara ada orang yang baik dan nurut perintah Tuhan. Amin. Kita akan berdoa juga dulu ya saudara ya. Ya. Saya undang kita berdiri, kita akan berdoa dengan mengangkat roti ini. Tuhan yang baik, Engkau telah membuktikan kebaikan-Mu
dalam ciptaanmu, di dalam di Bukit Kalvari dengan memberikan nyawamu. Engkau telah membuktikan bahwa engkau mengasihi kami dengan memberi nyawamu. Engkau menghapus segala dosa kutuk dan upah dosa neraka. Bahkan engkau juga menuntun kami kepada rumput yang hijau, air yang tenang. Yang kami tahu adalah berkat-berkat firman Tuhan dan berkat-berkat yang mengikuti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengikuti firman Tuhan, yaitu jangan tinggal ibadah dan juga melakukan perjamuan kudus untuk mengingat kasih Tuhan yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan buat kasih yang ajaib. Engkau telah dihancurkan, darahmu telah tumpahkan, dan dengan itu kami semua diselamatkan. Engkau ingin kami memberitakan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti ini dan mari periksa diri sebentar. Kalau ada dosa, Tuhan ampuni kami. Kalau kami tidak bisa mengampuni orang lain, Tuhan berikan kemampuan sehingga kami bisa mengampuni siapapun. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Kalau saudara setuju katakan amin, kita akan bersama-sama. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Silakan angkat cawan. Firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita nyanyikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Sekali lagi terima kasih Yesusku, angkat tangan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang Kau kerjakan sifatnya kekal. Keselamatanmu kekal. Firman-Mu tidak akan berubah. Bumi boleh berubah, langit boleh berubah, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan berkat yang Kau sediakan kapan saja, di mana saja, tersedia bagi kami. Dan kami percaya kuasa-Mu sanggup mengubah hidup kami yang belum sempat menerima semua berkat-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Roh Kudus lagi bekerja dalam hidup kami. Dan sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Kami pasti diubahkan. Walaupun kami tidak sanggup, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tahu kami pasti diubahkan menjadi serupa dengan Bapa, Putra, Kudus. Terima kasih Tuhan. Sementara saudara kami yang tidak bisa hadir,
Kami mohon Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka dimanapun mereka berada. Ya, Biar mereka menjadi saksi tengah keluarga mereka. amin. Terima kasih, lindungi mereka semua Tuhan. Juga kami berdoa agar dalam Idul Fitri ini betul-betul bangsa Indonesia kembali kepada kekudusan, bebas daripada korupsi, Amin. bebas daripada diskriminasi, Amin. okultisme, terorisme, demikian juga hedonisme, segala macam roh-roh duniawi dihindarkan dari bangsa Indonesia. Amin. Bangsa Indonesia tetap bersatu di dalam Amin, ya kasih Tuhan. Kristus, Amin. di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. NKRI tetap satu oleh pertolongan Ya, Tuhan. Yesus. Segala roh-roh agamawi dalam nama Yesus kami ikat patahkan, hancurkan, Amin. hentikan dalam nama Amin. Yesus. Dalam nama- Darah Yesus menghancurkan kuasa kegelapan. Ya, Terima kasih, biar Indonesia tetap bisa mengatasi setiap masalah dengan pertolongan Tuhan. ya, Pak Presiden, Polri, Abdi biar kerjasama untuk mengamankan negara ini sehingga negara ini boleh aman. amin. Terima kasih Tuhan, MK tetap menjaga konstitusi supaya tetap berimbang dan sesuai dengan Undang Dasar 45. Demikian juga KPK tetap menangkap para koruptor sehingga Indonesia tidak ada koruptor. Amin. Pada dasarnya Tuhan Engkau baik dan memberikan hati yang baik buat seluruh bangsa Indonesia sehingga Indonesia dipulihkan, mendapat lawatan Tuhan, mendapat kebaikan Tuhan yang semakin nyata semakin sempurna. Amin. Terima kasih. Sebentar kami semua akan pulang. Kami yang tidak baik, Tuhan jadikan baik. Amin. Karena dari segala firman Tuhan, Roh Kudus, pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami tahu semua yang baik akan mengikuti kami. Terima kasih. Karena kalau Tuhan sudah ubahkan hati kami, bersihkan hati dan tangan kami, yang kotor menjadi bersih, yang tidak baik menjadi baik. Semua berkat-berkat yang baik akan menyertai kami, mengikuti kami. Karena kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami kalau kami mengikuti gembala yang baik. Terima kasih. Sekarang kami sama-sama pulang. Mari tadakan tanganmu, katakan pada Bapa yang baik. Kami mau terima berkat-Mu. Mari Tuhan. Sebab Engkau datang berhidup bukan sedikit kekurangan, tetapi kelimpahan. Amin. Sekarang kita terima berkat-berkat yang dari Bapa, berkat yang kelimpahan itu. Kasih dan kemurahan Tuhan Yesus urapan aku, sebab firman Tuhan karena setiap orang percaya demikian. Tuhan memberkatimu. Amin. Tuhan melindungimu. Amin. Tuhan nyinarin kau wajah memberikan kau kasih karunia. Mengharapkan wajahnya pada memberikan kau damai sejahtera. Amin. Sebab engkau adalah anak-anak yang kasihnya. Amin. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Tuhan yang maha baik. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Saudara. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Oh iya, ada sekolah minggu ya Bapak Ibu Saudara selesai ini. Terima kasih.